Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau mengulas mengenai buku pengantar penelitian hukum karya Surjono Sukanto. Perkenalkan, nama saya Dinda Azara dengan NIM 173. Nama saya Oktavia Duardiana dengan NIM 162. Nama saya Rosella Amaliana Rindra dengan NIM 166. Nama saya Aurelia Sirikasya dengan NIM 186. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum terlebih dahulu mengenai isi yang terdapat dalam buku ini. Setelah saya baca, dalam buku ini itu dijelaskan mengenai penelitian secara dasar maupun penelitian hukum, di mana dijelaskan pula cara melakukan penelitian yang baik dan juga benar, mulai dari penentuan masalah, soal apa yang harus diteliti, hingga pengolahan data. Selanjutnya, kami menemukan hal-hal penting dan juga hal-hal yang menarik yang ingin kami analisis. Yang pertama yaitu dalam penelitian dengan metode yuridis normatif, tidak diharuskan membuat hipotesa. Lalu yang kedua, penelitian hukum tidak bisa dipisahkan dari disiplin hukum. Selanjutnya, suatu penelitian harus memiliki 3 sumber data. Lalu, suatu judul penelitian harus dikaitkan dengan tujuan penelitian yang akan mencerminkan sifat dari penelitian tersebut. Selanjutnya, konsep latar belakang perlu memperhatikan pokok pentingnya penelitian tersebut secara teoritis ataupun secara praktis. Lalu yang terakhir yaitu terdapat perbedaan dalam perumusan masalah penelitian hukum secara normatif dengan hukum sosiologis. Selanjutnya, mengapa hal-hal tersebut dianggap penting dan menarik untuk dianalisis, yaitu poin pertama, dalam penelitian dengan metode yuridis normatif tidak diharuskan membuat hipotesa. Hal tersebut dianggap penting dan menarik karena penerapan penggunaan hipotesa dalam penelitian hukum hanya penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksplanatoris. Karena metode penelitian hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang bersifat sosiologis ataupun bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode dalam sebuah penelitian, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang peneliti inginkan. Maka dari itu, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Poin kedua, penelitian hukum tidak bisa dipisahkan dari disiplin hukum. Hal tersebut menarik dan penting untuk dianalisis karena kedua hal tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Disiplin hukum membantu peneliti hukum dalam memahami dasar-dasar hukum, struktur hukum, dan teori-teori hukum yang mendasari dalam suatu permasalahan. Oleh karena itu, penelitian hukum dan disiplin hukum saling melengkapi untuk menciptakan perkembangan pemahaman hukum dan perbaikan sistem hukum. Selanjutnya, poin ketiga, suatu penelitian harus memiliki 3 sumber data. Hal tersebut menarik dan penting untuk dianalisis karena dalam sebuah penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Dalam sebuah penelitian diwajibkan terdapat 3 sumber data, karena 3 sumber data tersebut saling terikat. 3 sumber data tersebut terdiri atas bahan hukum primer sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut, dan bahan hukum tersier sebagai bagian yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, poin keempat, yaitu suatu judul penelitian harus dikaitkan dengan tujuan penelitian yang mencerminkan sifat dari penelitian tersebut. Hal tersebut menarik dan penting untuk dianalisis karena seorang peneliti untuk melakukan suatu penelitian, yang pertama yang dipikirkan yaitu masalah yang akan diteliti. Sebelum melakukan hal yang lebih lanjut, peneliti akan memulainya dengan judul penelitian. Namun, dalam merumuskan judul penelitian tergantung peneliti yang mengabstraksikan masalah yang ditelitinya. Maka dari itu, judul penelitian harus dikaitkan dengan tujuan penelitian karena dapat dihubungkan dengan macam-macam penelitian dari sudut sifatnya, yaitu penelitian eksploratoris, deskriptif, atau plexnatoris, presatoris, karena hal tersebut untuk menguji hipotesa atau teori-teori tertentu. Selanjutnya, poin kelima,
Selanjutnya, poin kelima, konsep latar belakang perlu memperhatikan pokok pentingnya penelitian tersebut secara teoritis dan praktis. Hal tersebut menarik dan penting untuk dianalisis karena di dalam konsep latar belakang harus memperoleh gambaran yang lengkap tentang persoalan yang akan diteliti. Dengan memperoleh bahan-bahan yang lengkap secara teoritis dan praktis, maka seorang peneliti akan memperoleh suatu pegangan yang kuat untuk dapat merumuskan persoalan yang akan diteliti. Maka dari itu, peneliti harus membuat konsep latar belakang secara teoritis dan praktis, sebab kegunaannya dalam penelitian ini dalam membentukkan hipotesa yang nantinya akan diuji dalam penelitian yang akan datang. Selain itu, hasil-hasil penelitian yang akan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan bagi efektivitas dari kebijaksanaan hukum dan kependudukan. Oleh karena itu, poin kelima ini menarik dan penting untuk dianalisis. Selanjutnya yang terakhir yaitu poin keenam, terdapat perbedaan dalam perumusan masalah penelitian hukum normatif dengan hukum sosiologis. Metode hukum sosiologis yang hanya menggunakan hipotesa, karena metode yuridis sosiologis ini menekankan penelitian bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke dalam objeknya yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Sedangkan metode hukum normatif tidak diharuskan membuat hipotesa karena ilmu hukum bukan ilmu deskriptif yang melainkan ilmu preskriptif. Hal tersebut mencakup penelitian yang terhadap asal-asal hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Maka dari itu, penelitian dengan metode yuridis normatif tidak memerlukan verifikasi data. Selanjutnya adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya hal-hal penting tersebut. Pada poin pertama, dijelaskan bahwa dalam penelitian dengan metode yuridis normatif tidak diharuskan membuat hipotesa, karena penerapan penggunaan hipotesa dalam penelitian hukum hanya pada penelitian hukum sosiologis yang bersifat eksplanatoris. Faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi adalah karena penelitian dengan metode ini merupakan suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab dan menjelaskan isu hukum yang dihadapi. Lalu pada poin kedua dijelaskan bahwa penelitian hukum tidak bisa dipisahkan dari disiplin hukum. Faktor yang menyebabkan hal penting itu terjadi dalam poin ini adalah karena penelitian hukum berperan penting di dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, sehingga hal ini tidak bisa dipisahkan dari disiplin hukum yang menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan maupun sebagai realitas. Lalu pada poin ketiga dijelaskan bahwa suatu penelitian harus memiliki 3 sumber data. Faktor yang menyebabkan terjadinya hal penting dalam poin ini ialah untuk memvalidasi hasil dan mengurangi potensi bias yang dapat muncul dari penggunaan satu atau dua metode atau sumber penelitian. Lalu pada poin keempat dijelaskan bahwa suatu judul atau penelitian harus dikaitkan dengan tujuan penelitian yang akan mencerminkan sifat dari penelitian tersebut. Judul tidak diragukan lagi merupakan elemen makalah penelitian yang paling banyak dibaca, dan biasanya dibaca pertama kali. Judul mewakili pesan paling penting dari penelitian untuk sebagian besar pembaca. Inilah sebabnya mengapa judul harus singkat, tepat, dan objektif dalam penyajian hasil penelitian. Ketika orang memilih untuk membaca isi lengkap dari sebuah makalah, biasanya karena judulnya menarik perhatian mereka. Pada poin kelima, dijelaskan bahwa konsep latar belakang perlu memperhatikan pokok pentingnya penelitian tersebut secara teoritis atau praktis. Hal ini disebabkan karena tujuan utama latar belakang ialah mengantarkan pembaca agar memahami dan tertarik dengan tema yang ditulis. Karena itu, selain memakai bahasa yang baku, latar belakang juga menyediakan informasi penting mengenai tali temalinya dengan studi-studi sebelumnya yang terkait atau biasa disebut sebagai state of the arts. Lalu yang terakhir pada poin ke-6 dijelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam perumusan masalah penelitian hukum normatif dengan hukum sosiologis.
Faktor yang menyebabkan terjadinya hal penting dalam poin ini ialah penelitian hukum normatif mengacu pada studi dokumen dari berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat pada ahli hukum, sedangkan pada penelitian hukum sosiologis lebih mengacu pada perilaku atau behavior, atau kecenderungan perilaku atau behavior trend, sehingga berkaitan dengan situasi empiris seperti waktu, frekuensi, hingga lokasi. Dikutip dari Hanitijo 1990. Selanjutnya, kami membuat kesimpulan mengenai buku ini, yaitu mengajarkan pembaca tentang cara-cara melakukan penelitian hukum secara ilmiah. Penulis menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam menyusun dengan mengevaluasi penelitian hukum. Penulis menjelaskan berbagai metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, seperti metode historis, komparatif, sosiologis, dan lain-lain. Setiap metode dijelaskan secara detail beserta langkah-langkah praktisnya. Buku ini juga memberikan panduan tentang teknik penulisan yang baik dan benar dalam konteks penelitian hukum, mulai dari pengumpulan datanya, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Lalu penulis membahas berbagai sumber hukum yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, termasuk hukum positif, doktrin, jurisprudensi, dan sebagainya. Penjelasan tentang penggunaan dan interpretasi sumber-sumber hukum juga disertakan di dalam buku ini. Buku ini juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis memberikan pedoman tentang bagaimana cara mengevaluasi kevalidan dan keandalan suatu penelitian hukum. Buku pengantar penelitian hukum karya Surjono Sukanto merupakan sumber yang amat penting bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang ingin mendalami teknik dan metodologi penelitian hukum secara ilmiah. Selanjutnya, kelompok kami juga memiliki beberapa saran terhadap buku ini. Yang pertama, pendekatannya yang terstruktur. Buku tersebut sebaiknya memulai dengan pengantar yang jelas tentang konsep dasar penelitian hukum, termasuk metodologi penelitian yang umumnya digunakan dalam konteks hukum. Hal ini membantu pembaca memahami landasan penelitian hukum sebelum memasuki topik-topik yang nantinya akan lebih spesifik. Yang kedua, bahasa yang harusnya mudah dipahami. Karena buku tersebut merupakan pengantar, bahasa yang digunakan sebaiknya bahasa yang mudah dipahami oleh semua latar belakang pembaca, tidak hanya pembaca yang memiliki latar belakang dari hukum saja. Lalu yang terakhir, pembahasan etika penelitian. Bagi kami, etika penelitian merupakan aspek penting dalam penelitian hukum itu sendiri. Sekian review buku dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.